Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh bumi ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu. Surga dan bumi semua bergema Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang besar, Allah yang perkasa, dan Allah yang ajaib Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Siap untuk bergerak memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita sama-sama kerahkan kekuatan kita untuk Allah. Kita berperang melawan penguasa-penguasa di udara. Amin. Geraklah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan
serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan, Allah bangkit bersorak-sorak. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita mau sama-sama kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak-sorak. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak-sorak. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. One, two, go. Haleluya. Kibarkanlah
puji Tuhan, kita boleh menang untuk melawan kuasa iblis. Amin. Saatnya kita mendengarkan pedang roh, ya, firman Tuhan yang bermata dua, yang selalu menusuk kita sampai ke hati kita. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, berarti itu adalah untuk kita semua. Dengan sayapmu, naungiku, dengan kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan, jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan dengan lingkupiku, lingkupiku, dengan sayapmu, naungiku, dengan kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Saya serahkan kepada hambanya. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sekarang kita katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Raja di atas segala raja Tuhan. Tidak ada raja seperti Engkau Yesus. Raja yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami berterima kasih pada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Lawat setiap kami Tuhan. Buka hati setiap kami Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, kami percaya Tuhan. Bahkan kami Tuhan, di tengah badai bergelora sekalipun Tuhan Yesus, Engkau Yesus Raja. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita sudah berdoa bersama, katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim worship, musik semua. Anda luar biasa. Amin. Katakan ke kiri kananmu, Anda luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Untuk Tuhan kita bersyukur. Hari ini mari kita membuka firman Tuhan. Hari ini dari Yohanes 15 ayat yang ke-12. Yohanes 15 ayat 12 Bapak Ibu Saudara. Ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Kita buka firman Tuhan ini, kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua, amin? Amin. Sebagian ya, sebagian sedang berproses, sebagian sedang buka Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu Saudara. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-12. Sudah dapat semua? Amin. Amin. Haleluya. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat 12, 3, 2, 1. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Katakan amin. Puji Tuhan, saya baca sekali lagi firman Tuhan untuk kita bersama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ya. Perintah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Saling mengasihi. Ya. Hari ini berbahagialah saya dan Bapak Ibu Saudara. Seperti firman Tuhan ini katakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara yang kekasih, hari ini kalau Yesus mengatakan telah mengasihimu, artinya sebelum engkau ada di dunia ini, saudara, nenek moyangmu terlebih dahulu Yesus sudah kasih. Katakan amin. Percaya saudara? Ya, minta tolong dulu kasih kecil sedikit dulu. Ya. Cek one. Baik, naik sedikit. Cek one. Oke, baik. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau melihat tema kita. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Hidup dalam kasih. Saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara tentang kasih Kristus yang sudah diberikan kepada kita, dahsyat saudara. Ya. Tidak terhingga dan tidak bisa kita kembali ke belakang melihat betapa baiknya kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, saudara. Saudara tidak bisa ingat mungkin masa 10 tahun yang lalu, bagaimana Yesus sebenarnya sudah berkali-kali mengasihi engkau. Yesus sudah terus berulang-ulang mengasihi engkau. Yesus sudah selalu menolong engkau, Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari ini saudaraku yang kekasih, mungkin kau fans dengan orang yang sangat kau kagumi. Ya. Mati dia saudara di usia muda. Bahkan kau mengatakan, menceritakan sedih hatimu. Meninggal ya si anu, meninggal ya si ini. Hari ini kita gak usah cerita jauh-jauh lah saudara. Bagaimana sekarang engkau memanfaatkan waktu yang Yesus sudah berikan kepadamu untuk mengasihi orang yang ada di sekelilingmu. Itu penting saudara. Ya, sangat penting sekali. Misalnya saya kasih satu contoh.
Sekarang saya sia-siakan waktu saya dan istri saya, saudara. Saya meninggal, saudara. Ya, apa yang terjadi, saudara? Selama hidup kami, misalnya ini saudara ya, selama hidup kami tidak akur, tidak bisa mengampuni. Tapi kalau dengan tetangga, bukan main sayangnya, mengasihinya. Ya. Kesalahan sang suami atau sang istri terus diingat. Tiap malam di kamar berdua, saudara. Aneh tapi nyata. Jangan sia-siakan waktu kita, saudara. Bagaimana kita mengasihi itu betul-betul mengasihi secara luar biasa. Oh, setelah meninggal baru kita menangis, tersedih, terseduh-seduh, saudara. Terlambat, saudara. Ketika dia masih hidup, engkau tidak mengasihi dia sungguh-sungguh. Engkau tidak mendukung dia sungguh-sungguh. Kau ingat terus kesalahannya. Kau terus. Oh, ini udah bulan keluarga itu, saudara. Si hantam begini ya. Tapi ini betul loh, saudara. Berbicara tentang bagaimana Yesus memerintahkan kasih itu dia telah berikan kepada kita, saudara. Atau ada di sini hari ini seperti itu? Nggak ada, saudara ya. Hari ini nggak ada saling mengasihi semua, amin. Dahsyat semua, amin. Ya. Hari saudara hidup dalam kasih. Ya. Nggak usah kita cerita jauh kali lah orang Korea lah, artis-artis yang keren itulah di Jakarta lah. Nggak usah, saudara. Coba kita perhatikan orang di samping kita. Orang yang betul-betul mengasihi itu bersyukur. Terima apa adanya, saudara. Ya. Tidak hanya sekedar, bukan hanya sekedar penghibur diriku ini, saya bukan, saudara. Ya. Kita tidak melihat kesalahannya, saudara. Tetapi kita belajar dari kesalahannya. Ketika dia salah, disitulah kita harus mengasihi dia. Di mana kelemahannya itu kita tutupi, saudara. Ya. Hanya yang 3 hal penting untuk kita lihat, saudara. Ada 3 hal penting untuk kita lihat hidup dalam kasih seperti tema. Yang pertama kita baca saling mengasihi. 3, 2, 1 saling mengasihi. Yang kedua seperti aku telah mengasihi kamu. Yang ketiga, saudara, setelah kita lewat 2 step ini, Anda sahabat Yesus. Amin. Ada di sini musuh Yesus. Ya, kalau kita buat dosa kita musuh Yesus lah, saudara. Setuju, saudara? Katakan dulu ke kiri kananmu, kalau saya buat dosa, saya musuh Yesus. Ya. Tetapi katakan sekali lagi, tetapi hari ini saya sahabat Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saling mengasihi. Kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Sekali lagi kita baca firman Tuhan ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalamku seperti aku telah menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Itulah hidup saling mengasihi, saudara. Ya. Perintahnya apa? Jikalau kamu menuruti perintahku, perintah kasih itu perintah Tuhan, saudara. Dia mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk mengasihi saya dan saudara. Ya. Itu mari, saudara, kasih itu tidak ternilai harganya dalam kehidupan kita. Coba lihat kiri kananmu, sudah ada belum wajah-wajah yang mengasihi? Ya. Kalau nggak senyum itu harus tanda tanya itu, saudara. Ya, dia ngantuk kah, atau dia sedang patah hati, atau sedang tidak damai sejahtera, saudara. Tapi hati-hati, saudara, ada juga orang yang pura-pura bahagia. Banyak sekarang orang pura-pura bahagia, pura-pura jadi tentara, pura-pura jadi polisi, ya, pura-pura bawa pistol, pura-pura bawa laras pendek, saudara. Banyak orang sekarang action begitu, saudara. Tetapi kita orang yang dikasihi Tuhan tidak boleh seperti itu, amin. Jangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita betul-betul berbicara tentang kasih, ya betul-betul lah mengasihi, betul-betul lah kita dukung. Ya, betul-betul, saudara. Jangan kita pura-pura mengasihi, dosa loh, saudara.
Ya dosa, saya tidak bohong, dosa saudara. Sedihlah saya kalau melihat saudara berpasangan tidak saling mengasihi. Ya, biarlah jauh di mata, tetap di hati. Tetapi hati ini tidak bisa menipu saudara. Amin. Kalau cinta katakan cinta, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan kita di mulut katakan aku cinta padamu, tapi engkau tidak melakukannya, engkau tidak menunjukkan bahwa kasih setiamu, cintamu itu betul-betul ada saudara. Betul-betul bergelora. Seperti pujian tadi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Ngeri saudara. Ya. Coba kita melihat dulu saudara yang kekasih. Bagaimana kita melihat Yohanes pasal 21 saudara. Yohanes pasal 21 ayat 15. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kita baca dulu firman Tuhan ini. Bantu saya baca dulu Tori ayat 15, Bang Amundus ayat 16, Bang Farel ayat 17. Lanjut Tori, Yahobu. Maholahol. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Yes. Simon, anak Yohanes, Yes. apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yes. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, lanjut. Bang Amundus keras. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Amin. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Domba-domba. Saudara yang dikasih, kalau kita melihat kisah ini, bagaimana seorang Petrus. Di sini banyak senior-senior ini, amin. Ya, senior-senior semua ini. Ya, ada Om Agri, senior saya itu saudara. Tapi Om Agri saya sudah kenal lama dengan beliau. Beliau orang yang takut akan Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ya, Pak Kwet, ada Pak Tony, senior-senior semua ini. Ada Bu Yuspita, Omar Rohana, ya. Yang di bawah saya itu agak junior ya, Pak Yohanes, Bang Farel, Bang Amondus, ya Kak Angel, siapa lagi? Itu Sister sih. Yang lain senior-senior semua. Tetapi kita bukan mau cerita senior dan juniornya saudara hari ini. Kita mau berbicara tentang kasih Kristus itu bagaimana sih dalam hidup saya dan saudara. Jangan sampai kita seperti Petrus, Bapak Ibu Saudara. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Apalagi dengan manusia saudara. Kita menyimpan rupa-rupa kelaliman. Kita pura-pura baik Bapak Ibu Saudara. Kita action. Untuk apa? Mendatangkan keuntungan, keegoisan dalam kehidupan kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Ya. Petrus 3 kali ditanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang tanya saudara. Kalau saya tanya dengan Pak Yohanes, apakah engkau betul-betul mengasihi gereja ini? Yes bro, aku mengasihi. Tetapi saudara, iblis tahu waktu dan tempat di mana dia harus menyerang saya dan saudara. Bahkan kau lupa, bahkan kau tidak ingat lagi kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu saudara. Bahkan kau tidak bisa ingat lagi pengorbanan Yesus itu di kayu salib itu. Dia sudah mengorbankan dirinya. Engkau menyia-nyiakan segala-galanya saudara. Hati Bapak Ibu Saudara. Mulut kita ini selalu memperkatakan sesuatu, tapi mau melakukan sesuatu itu kita tidak sanggup. Kita tidak mampu. Hari ini engkau perlu Roh Kudus, amin. Engkau perlu Tuhan Yesus untuk menolong hidupmu saudara. Saya kadang-kadang melihat kawan-kawan itu agak ngeri. Di gereja seperti di kedai kopi saudara dibuat mereka.
Di gereja seperti di pub, di gereja seperti di tempat karaoke, seperti di mall. Tolong saudaraku, ini gereja, ini rumah Tuhan. Ya, Anda bisa bedakan gereja dan rumah Tuhan itu seperti apa. Harus tahu kita, saudara. Yesus mengasihi kita, dia mengorbankan segala-galanya. Apa? Dia telah memberikan, arti telah memberikan adalah segala sesuatu itu sudah diberikan kepadamu, tergantung imanmu saja, saudara. Bagaimana engkau meresponinya? Ya. Bagaimana engkau menanggapinya? Hari ini kita tidak boleh seperti Petrus pada masa itu, saudara. Tetapi harus menjadi Petrus masa itu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, jangan berdusta, saudara. Ingat, keselamatan itu hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan sampai kepada bukan kamu yang memilih aku, saudara. Kita akan sampai kepada situ nanti, saudara. Next, saudara yang kekasih, kita mau melihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua tadi apa, Bapak Ibu Saudara? Seperti aku telah mengasihi kamu. Katakan dulu ke kiri kananmu, aku telah mengasihi kamu juga loh. Katakan sekali lagi, karena Yesus sudah mengasihi aku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, Bapak. GKSI, glory to Boris. Dia berikan tepuk tangan untuk Tuhan, Bapak. Kita baca firman Tuhan yang bersama-sama, yuk. 3, 2, 1. Tetapi setinggi langit dan bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 103 ayat 11. Saudara, firman Tuhan katakan, seperti aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia, saudara. Saudara, engkau kalau ditanya orang, Pak, Bapak mau masuk surga? Saudara mau jawab iya, saudara tidak layak di hadapan Tuhan. Sorry, Bapak Ibu Saudara. Saudara katakan, tidak, aku takut mau masuk neraka, Pak. Belum siap aku mau masuk neraka. Oleh karena itu, tata hidupmu. Jangan sia-siakan kasih Kristus. Dan ingat, Bapak Ibu Saudara, gereja ini adalah pusat pengajaran kabar baik Alkitab. Jangan kita salah memimpin komunitas. Saya tidak mengatakan saya gembala paling baik. Sorry para pemirsa. Banyak hamba Tuhan yang lebih luar biasa daripada saya lagi di luar sana. Banyak gereja-gereja yang dipakai Tuhan, ya Pak. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, untuk apa kita berada di komunitas yang penuh dengan rupa-rupa kelaliman? Mengasihi, yes, kalau cerita kasih, bukan main. Pendahuluan, isi dan penutupnya 5 menit, 10 menit, 15 menit tutup. Pas total 30 menit korbannya. Tapi apakah sang gembala yang memegang gada dan tongkat itu bisa menuntun engkau sampai pada rumput yang hijau? Hati-hati, saudara, kita berada di komunitas yang tidak benar, maka hidup kita begitu-begitu saja. Saudara, hari ini tahun depan pertumbuhan rohanimu harus meningkat, saudara, katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ngapain kita tiap minggu ke gereja, setiap hari Rabu itu pemuda, setiap hari Jumat kita pergi ke konser. Datang ke gerejanya terlambat kita, saudara. Itu menunjukkan kasih Kristus. Oh Tuhan, ampunilah kami, Tuhan. Ya. Tak cukup kita hanya membuktikan seperti itu, saudara. Kalau kita betul-betul merasakan kasih Kristus, jangan sia-siakan kesempatan yang tadi saya sudah berikan contoh. Saya meninggal, istriku bukan main. Ya, baru-baru ini ada yang meninggal, saudara, orang GKSI juga. Sedih juga sih. Tidak ada perpisahan itu yang menyenangkan, saudara. Perpisahan itu sangat menyakitkan. Ya, lebih baik kita jatuh aja lah dalam pesawat itu, biar meledak, hilang, nggak usah ketemu lagi jenazah kita, jasad kita, saudara. Lebih bagus tabur bunga aja daripada harus disemayamkan dulu 5 hari, 3 hari, 2 hari, mencucurkan air mata dan segala macam. Makanya saya kalau lihat pasangan suami istri, Bapak Ibu Saudara, yang tidak balance, yang tidak seimbang, udahlah,
mengalah aja lah kau jadi istri. Ikut aja lah suamimu ke gereja sana. Udahlah mengalah aja lah kau jadi suami. Ikutlah istrimu ke sana. Ngapain istrimu bahasa lidah di sana, kau di sini melengak-melengok begitu? Itu apa, saudara? Ya, keras saudara khotbah hari ini berbicara tentang kasih. Ngapain Bapak Ibu Saudara? Ya, itu yang hal kecil, kesetiaan dalam kasih. Belum lagi hal memberi. Hah? Jangan cinta uang lah saudara. Gak cukup uang aku Pak Gembala, mau bayar apa saja gak uang, gak ada uang. Berikan waktumu untuk Tuhan, layani Tuhan semaksimal mungkin, agar engkau telah menerima kasih Kristus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Penting Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita semua di awal tahun ini, Bapak Ibu Saudara, persembahan persepuluhan itu penting. Saya tidak peduli orang mau bilang saya arogansi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala otoriter, terserah. Aku takut kepada perkataan firman Tuhan. Yang tidak setuju boleh japri saya. Ya, saudara mau memberi tidak memberi terserah. Dan satu lagi yang paling penting, saya bukan anti dengan para pengkhotbah, saya juga pengkhotbah. Saudara buka YouTube, saudara buka TikTok, saudara buka Instagram, buka Facebook, saudara bangga dengan pengkhotbah. Saudara, mereka tidak pernah mendoakan kau. Gembalamu yang berdiri di depan inilah mendoakan dirimu, saudara. Dia nggak kenal yang namanya Ahong, itu dia nggak kenal. Saya nggak sebutkan nama saudara-saudara saya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, Pak, jadi kami nggak boleh buka YouTube, buka aja saudara. Tapi Anda jangan terpengaruh. Ya, mereka nggak kenal sama Bu Dina, nggak kenal sama Bu Christine, nggak pernah dia berdoa, saya berdoa untuk Ibu Christine Kencem supaya rumahnya jadi angga, saudara. Ya, saudara nggak boleh buka TikTok silakan. Bolehlah saudara dengar khotbah itu. Jadi sekarang ini khotbah saya pun dipakai untuk nembak orang, saudara. Tergantung orang aja yang menanggapi. Apa itu rumah tangga aja terus dibahasnya. Saudara, hari ini kita berbicara tentang kasih Kristus. Kalau Yesus tidak mengasihi saya dan sudah binasa kita semua, saudara. Mau kemana kita? Mau masuk surga? Takut Pak. Ya. Mau masuk surga? Nggak layak kita, saudara. Nggak layak. Hidupmu mengadu domba orang, iri kepada orang, ngomongin orang. Itu dosanya besar itu, ngomongin orang kalau orang nggak salah, apalagi bisa. Ya. Kalau undang-undang pun bahaya itu kita. Perbuatan tidak menyenangkan, uang damai 50 juta sekarang kita. Nah, ada pitinya, habis lah kita. Mau mana kita lari? Harung happy kita selesai, olui kita habis. Ya, siapa mau tolong kita? Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, seperti aku telah mengasihi kamu, gunakanlah waktu ini sebaik mungkin, saudara. Saudara mau anggap saya jahat, jahatlah, terserahlah. Bagian aku menyampaikan firman Tuhan. Dan saudara hiduplah, lihatlah hidupku sehari-hari. Kalau aku buat salah, tegur aja, saudara. Fair kita, antara jemaat dan gembala harus fair, saudara. Ya, gak bisa kita sekarang lagi menyembunyikan segala sesuatu. Jangan, saudara. Teknologi terlalu maju. Amin, saudara. Saya berharap saudara bahagia. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir ada 4 poin di sini, Bapak Ibu Saudara. Maaf, ya, ada 3 poin. Kita baca bersama-sama bagian yang ketiga. Yesus sahabat saya dan saudara. Berikan tepuk tangan dulu, Bapak. Sekali lagi kita baca, Yesus sahabat Anda. Ayo kita baca 3, 2, 1. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Saya baca sekali lagi untuk kita. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, saudara. Paham, saudara? Perlu saya ulas? Perlu, saudara. Ya. Apa kata firman Tuhan? Kita baca sekali lagi. Kamu adalah sahabatku. 3, 2, 1. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kasihku telah kuberikan kepadamu sampai selama-lamanya. Kalau saya boleh tambahkan, saudara. Ya. Yesus sayang dengan kita, saudara, kalau kita taat akan firman-Nya. Firman Tuhan tuh mengajarkan kebaikan, tak suruh kita gosipin orang. Ya.
Ahong dengan gereja sana itu khotbahnya jauh Pak. Urusan dia lah dengan Tuhan yang beri dia karunia, bukan kita kok. Anda baca firman Tuhan aja satu ayat satu hari nggak ada, tapi Anda coba menghakimi hamba Tuhan. Berarti jiwamu sedang bermasalah, perlu konseling pastoral dengan Pastor Hendy Ahong, saudara. Ya. Orang yang mau melakukan firman Tuhan itu Tuhan sayang, Tuhan dekat dengan kita, saudara. Apapun yang kita minta, Tuhan pasti berikan, tapi berproses. Yang sudah punya istri, jangan minta istri lagi. Yang sudah punya suami, jangan minta suami lagi. Yang belum punya pacar, boleh minta pacar. Agar apa? Agar berdua lebih baik dari sendiri, kata firman Tuhan. Yang pemuda-pemudi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ada yang nggak mau menikah di sini? Sim, kamu nggak tepuk tangan ya, Sim? Bahaya nih. Nanti pulang rumah Pak Tony urapi dengan minyak ya, minyak bimoli, supaya nanti pulang bisa dapat jodoh di sungai jodoh sana, Nago ya. Saudaraku yang kekasih, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, hari ini saudaraku yang kekasih, ya, ini yang seru untuk kita. Ini yang seru untuk kita, saudara. Kita lanjut, saudara. Ya, kita baca yang kecil. Kita baca yang kecil dulu, yang atas. Oke? 3, 2, 1. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. 3, 2, 1. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Kalau engkau mau melakukan perintah Tuhan, saudara, dan mau melakukannya siang dan malam, Yesus tidak lagi menyebut kita hamba, saudara. Ada amin, saudara? Ada amin? Sekali lagi kita baca yang terakhir untuk menutup firman Tuhan ini. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kuminta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Saudara, hari ini saudara berkasih, perlu Anda ketahui, Anda sudah lupa semuanya. Saya juga lupa, saudara. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya apa, saudara? Kemanapun engkau pergi, selagi engkau mau menuruti firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan mau mengasihi Tuhan, hari ini mustahil Tuhan akan menolong saya dan saudara seberat apapun pergumulanmu. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang WL Singer, kita maju ke depan. Haleluya Bapak. Oh, komandala amanala oh Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, kasih-Mu sungguh mempesona hidup kami. Hari mari kita berdoa, Jangan lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kalau kami mau melakukan perintah-Mu Tuhan, dan taat akan firman-Mu, apapun Tuhan, dan dimanapun kami berada, Engkau selalu ada bersama kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama-Mu. Sungguh Tuhan, hal yang kecil pun hari ini Tuhan, kami mau setia beribadah, setia datang ke gereja Tuhan, setia berdoa Tuhan. Hari ini Tuhan nyatakan amin. Haleluya. Hidup karena percaya. Mari kita angkat tangan kita tinggi saudara. Engkau malas menyembah Tuhan saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan engkau berserah dalam berdoa. Ingat saudara, engkau sudah berada di hadirat Tuhan. Engkau berada di kedai kopi, engkau berada di klub, engkau berada di tol, saudara. Haleluya Bapa. Ku tidak akan bergerak meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam
kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna Tuhan. Anugerah dan kasih-Mu mempesona hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau masuk dalam sehidangan dengan Kau Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati roti dan anggur ini Tuhan. Melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tubuh-Mu terpecah, darah-Mu tercurah. Khusus untuk kami hari ini Tuhan. Kami percaya apapun masalah dan pergumulan kami, apakah sakit penyakit, masalah tentang iman, keluarga, masa depan, bahkan pelayanan, Tuhan hari ini melalui tubuh dan darah kami dipersatukan kembali, kami disucikan kembali, kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Tubuh-Mu dipecahkan untuk kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 23-24. Makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur di hadapan Tuhan. Anggur ini melambangkan darah Yesus, darah yang mahal Bapak Ibu Saudara, yang tidak dapat saya dan Bapak Ibu bayar dengan nilai berharga. Ini adalah darah perjanjian yang dinyatakan dimateraikan oleh darah Yesus. Hari ini darah Yesus membebaskan, menyucikan, menguduskan. Bahkan darah Yesus membasuh bersih hidup saya dan saudara. Segala dosa pelanggaran melalui darah Yesus kita dibebaskan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Hari ini terima dengan iman. Apapun yang terjadi, kelemahan, sakit, penyakit, pergumulan dalam rumah tanggamu, usaha, pekerjaan, bahkan Tuhan Yesus bebaskan, bersihkan dari segala ikatan dosa. Makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bersyukur, masing-masing kita bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Apa berdoa, berkatakan dalam nama Yesus. Oleh tubuh dan darah milik kami sudah dibebaskan, kami sudah dipulihkan, kami sudah memiliki iman. Sebab kasih Kristus tercurah dalam kehidupan kami. Yang lemah disehatkan, yang menderita dibuat bahagia, yang terluka Tuhan Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Aurel untuk urusannya. Ya, saya persilakan kita untuk duduk kembali. Ya, bersyukur kita boleh menerima perjamuan kudus dengan tubuh dan darah Kristus. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Tony. Baik, mari kita berdoa kita bersama. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak atas sore hari ini kami berkumpul kembali di rumah-Mu ini telah memuji-Mu, memuliakan serta meninggikan nama-Mu. Begitu juga Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu yang sangat baik untuk kami pelajari Bapak, untuk kami jadikan pegang dalam kehidupan kami. Bapak, saat ini kami ingin memberikan terbaik untuk keperluan rumah-Mu. Berkatilah semua persembahan kami Bapak dan limpahkan kami kembali dengan seluruh kasih kami dengan karunia-Mu untuk keluarga kami. Puji Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita katakan dia dapat bersudah. Kasih setiamu Tuhan selalu baru dalam hidupku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang sudah kami tinggikan bagi nama-Mu dan setiap penyembahan Tuhan. Harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau bawa berkat firman-Mu kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati hidup kami sebab kami mau mempraktikkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara berkasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati masa mudamu, muda pemudi, anak-anak Tuhan memberkati sekolahmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu apabila engkau taat akan perintah Tuhan, serta mau melakukannya. Terima kasih Bapak. Berkati gereja ini, berkati kami semua. Kau tiba kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kanan kita Bapak Ibu Saudara. Terus kita minta penyertaan Tuhan dalam kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. GKSI Glory to Glories. Katakan begitu kananku, jangan lupa datang di depan ya. Para pemirsa jangan lupa nonton live streaming kami. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.